Halo, kita berjumpa lagi. Sekarang kita akan melanjutkan materi kemarin ya. Kemarin kita sudah membahas tentang ukuran pemusatan data tunggal. Sekarang kita akan membahas ukuran pemusatan data kelompok. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, kita bahas min terlebih dahulu atau rataan hitung. Untuk menentukan rataan hitung data kelompok, ada dua cara yang bisa kita gunakan. Yang pertama, menggunakan rumus ini, X bar sama dengan sigma dari FI kali XI, di mana I-nya dimulai dari 1 sampai dengan N, dibagi dengan sigma FI, I-nya dari 1 sampai dengan N, di mana X bar ini adalah rataan itu, FI itu frekuensi kelas ke I, XI itu nilai tengah kelas ke I, dan N adalah banyak kelas interval. Kemudian cara yang kedua itu bisa menggunakan rataan sementara. Nah, untuk rataan sementara rumusnya adalah X bar sama dengan X bar S ditambah sigma FI kali DI, I-nya dari 1 sampai dengan N, dibagi sigma FI, I-nya dari 1 sampai dengan N. X bar S di sini adalah rataan sementara. Kemudian FI sendiri adalah frekuensi kelas ke I. Sekarang kita ke contoh bagaimana menyelesaikannya ya. Misalkan ini tentukan min dari data berikut. Oke, sudah saya tuliskan ini tabelnya. Perhatikan data pada tabel distribusi frekuensi berikut. Misalkan ini sudah saya tuliskan kelasnya dan frekuensi dari masing-masing kelas ya. Kelas yang pertama itu dari 20 sampai dengan 24, frekuensinya 2. Kelas berikutnya, dan seterusnya sampai dengan kelas kelima. Oke. Nah, bagaimana menentukan min atau rataan hitung dari data kelompok seperti ini? Langkah yang pertama kita adalah menentukan XI-nya. Tadi XI itu apa? Nilai tengah kelas ke I. Berhubung di sini ada 5 kelas, berarti kamu harus menentukan nilai tengah dari masing-masing kelas atau dari kelima kelas ini. Kita mulai dari kelas yang pertama. Rentang kelas yang pertama itu adalah 20 sampai dengan 24. Nah, nilai tengahnya itu bisa kalian cari dengan cara kamu jumlahkan batas atas dan batas bawahnya dibagi dengan 2. Berarti 20 ditambah 24 bagi 2. Hasilnya berapa? 22. Oke, jelas ya untuk menentukan nilai tengah. Kemudian untuk kelas kedua, rentangnya dari 25 sampai dengan 29. Langkahnya sama. Nilai tengahnya berarti 25 ditambah 29 dibagi 2. Hasilnya adalah 27. Nah, untuk kelas berikutnya bisa menggunakan cara yang sama seperti tadi. Kita jumlahkan batas atas ditambah batas bawah dibagi 2, atau bisa juga kalian amati ini nilai tengah kelas pertama dan kelas kedua. Dari nilai tengah kelas pertama 22, kemudian kelas kedua 27, itu nambah berapa? Nambah 5 ya, tambah 5. Berarti ke bawahnya juga harus tambah 5. 27 tambah 5, 32. Dan berikutnya tambah 5 lagi, berarti 37. 37 tambah 5 lagi, berarti 42. Oke, jelas ya? Nah, sekarang kita lanjutkan. Rumusnya kan tadi sigma FI kali XI per sigma F. Berarti kita harus mencari FI kali XI. Nah, kita kalikan ini. Kolom FI dan kolom XI. Kita kalikan. 2 kali 22 berarti 44. Kemudian 4 kali 27 hasilnya 108. Ingat ya, kalian nulisnya diusahakan urut satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, ataupun ribuan dengan ribuan, tergantung hasil perkaliannya nanti. Kenapa kok diurutkan? Karena nanti di bawah ini ada baris jumlah. Nah, kalau kalian nulisnya sudah urut, nanti akan lebih mudah untuk menjumlahkannya. Kita lanjutkan kelas yang ketiga, kita kalikan FI dan XI nya berarti 10 kali
32, hasilnya 320. Dan yang kelas keempat 16 kali 37, hasilnya 592. Kelas yang terakhir 8 kali 42, hasilnya 336. Nah, setelah seperti ini kita tinggal jumlahkan FI dan XI nya. Kita jumlahkan semua ini. Kalau kita jumlahkan hasilnya adalah 1400. Nah, berhubung di sini frekuensinya belum dijumlahkan, kita jumlahkan juga. Ini kalau kita jumlahkan berapa? 2 tambah 4 tambah 10 tambah 16 tambah 8, 40 ya. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal kita cari X bar. Tadi rumusnya gimana? Sigma FI kali XI per sigma FI. Ini I-nya dari 1 sampai N, I-nya dari 1 sampai N. Artinya apa? Tinggal kalian masukkan saja ini. Nah, sigma FI kali XI berarti ya ini 1400 dibagi sigma F 40. Hasilnya adalah 35. Mudah bukan untuk mencari rataan data kelompok? Ini menggunakan rumus yang pertama. Sekarang jika menggunakan rumus yang kedua, yaitu menggunakan rataan sementara. Caranya agak sedikit berbeda, tetapi ketika kalian menggunakan rataan sementara, angka yang kalian hitung itu jumlahnya lebih kecil hasilnya, tidak sampai dengan ribuan seperti langkah yang seperti cara yang pertama. Oke, sekarang kita menggunakan rataan sementara. Ini sudah ibu tuliskan tabelnya, ada kelasnya dan ada frekuensinya. Langkah berikutnya yang kita harus cari sama dengan yang cara pertama tadi ya, kita cari XI. Berhubung tadi kita sudah mencari XI, kita tuliskan saja 22, 27, 32, 37 dan 42. Berhubung FI-nya juga sudah kita jumlahkan, kita pindahkan saja jumlahnya 40. Oke. Langkah berikutnya setelah kita mencari XI, kita tentukan apa? XS-nya. Nah, bagaimana cara mencari XS-nya? Kalian menentukan XS-nya, lihat frekuensi yang terbesar terlebih dahulu. Frekuensi terbesar itu di kelas yang mana? Kelas pertama frekuensinya 2, kelas kedua 4, kelas 3 10, kelas keempat 16, dan kelas kelima adalah 8. Jadi frekuensi terbesar ada di kelas ini ya. Ibu kotakin pakai spidol merah. Nah, kelas terbesar ada, frekuensi terbesar ada di kelas 4. Berarti XS-nya yang kalian gunakan adalah yang ini, 37. Nah, setelah kita menentukan XS-nya, kita bisa menentukan nilai D. D tadi nilainya X kurangi X bar S. Nah, X kurangi X bar S, berarti ini X-nya kan 22. 22 kurangi 37, hasilnya negatif 15. Kemudian kelas yang kedua, berarti 27 kurangi 37, hasilnya negatif 10. Berikut juga untuk yang kelas ketiga, berarti 35 kurangi 37, negatif 5. Kelas yang keempat, 37 kurangi 37, hasilnya 0. Kelas yang kelima, 45 kurangi 37, hasilnya 5. Oke, ibu ulangi sekali lagi untuk menentukan XS-nya biar kalian lebih paham ya. Oke, menentukan XS tadi dilihat dari frekuensi kelas yang terbesar. Nah, berhubung di sini frekuensi kelas terbesarnya ada di kelas 4, nih ya 16 paling besar sendiri. Berarti rataan sementara yang kita gunakan atau XS-nya adalah titik tengah kelas keempat, yaitu 37. Nah, setelah kita menentukan rataan sementaranya, kita tentukan D-nya. D itu rumusnya tadi X kurangi X bar S. Nah, titik tengah masing-masing kelas kamu kurangkan dengan rataan sementaranya. Kelas yang pertama tadi titik tengahnya 22, berarti 22 kurangi 37 ketemu 15. Kelas yang kedua 27 kurangi 37 ketemu negatif
10. Kelas ketiga 35 kurangi 37 hasilnya negatif 5. Kelas yang keempat 37 kurangi 37 hasilnya 0. Dan kelas yang kelima 45 kurangi 37 hasilnya 5. Oke, cukup jelas ya, sudah ibu ulangi juga. Berikutnya kita kalikan FI kali D. Nah, FI kali D, kamu lihat kolom FI dan D, kita kalikan, berarti 2 kali negatif 15 hasilnya negatif 30. Kemudian kelas kedua 4 kali negatif 10 hasilnya negatif 40. Kelas yang ketiga 10 kali negatif 5 berarti negatif 50. Kelas keempat 16 kali 0 hasilnya 0. Dan kelas yang keempat 8 kali 5 hasilnya 40. Setelah kita tentukan FI kali DI, kita jumlahkan semuanya. Jadi negatif 30 tambah negatif 40 tambah negatif 50 tambah 0 tambah 40. Hasilnya berapa? Negatif 80. Oke, setelah kita tentukan FI DI, ingat lagi rumusnya tadi gimana? X bar kalau menggunakan XS itu adalah X bar F ditambah sigma FI kali DI, I-nya dari 1 sampai N per sigma FI, I-nya dari 1 sampai N. Nah, berdasarkan tabel yang sudah kita cari ini, tinggal kita masukkan saja XS-nya tadi 37 ditambah sigma FI kali DI, berarti ini ya negatif 80 dibagi sigma F 40 sama dengan 37 ditambah negatif 80 dibagi 40 berarti negatif 2. 37 ditambah negatif 2 hasilnya 35. Gimana? Sama kan? Menggunakan dua rumus tapi hasilnya sama. Silakan kalian bisa cermati masing-masing caranya, silakan gunakan yang sesuai kehendak kalian, yang menurut kalian lebih mudah. Oke, sekian dulu, nanti kita lanjut di video berikutnya untuk menentukan median dan modus data kelompok. Ditunggu video berikutnya.